Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Gerali. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint 2016. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fiturnya. Baik, langsung saja kita ke aplikasinya. Jadi yang pertama, terdapat fitur search. Kalau di Microsoft Office 365 namanya itu tell me what you want to do. Kalau saya ini pakai Office Professional Plus nih. Jadi di sini namanya search. Kegunaannya sama, cuman beda nama aja. Misalnya kita cari animation, akan dicari sendiri oleh sistemnya, atau kita cari smart, ada smart lookup dan lainnya. Kemudian sama tapi cuma namanya aja beda. Berikutnya ada fitur equation. Kita cari di insert. Nah, fitur ini berguna untuk para matematikawan ya, untuk membuat rumus-rumus matematika. Misalnya begini contoh rumusnya. Dan kalau ingin membuat rumus sendiri juga bisa. Contohnya seperti ini. Tekan in equation. Nah, kita bisa bikin sendiri. Misalnya A akar B dan lainnya. Oke, berikutnya ada fitur screen recording. Tekan insert. Nih, screen recording. Kita coba. Nah, fitur ini berguna jika kita akan membuat contohnya tutorial dalam membuat slide PowerPoint atau merekam aktivitas kita di desktop kita, di layar laptop kita atau komputer kita. Seperti ini contohnya. Nah, ini adalah tempat atau space yang akan direkam. Langsung kita tekan record. Nah, jika sudah, kita tekan off-kan saja. Nah, hasil videonya akan tertampil di slide kalian di PowerPoint-nya gitu. Oke, berikutnya ada fitur smart lookup. Misalnya kita blok dulu ya. Nah, kita smart lookup dulu. Bentar. Ini dia smart lookup. Jadi fitur ini harus membutuhkan koneksi internet. Nah, makanya ini agak dia bilang sorry ya. Jadi kita hubungkan dulu internet. Ya, jadi fitur ini berguna untuk kalau kita ingin mencari informasi mengenai kata-kata yang kita buat. Kita tekan saja smart lookup. Nah, akan ditampilkan apa-apa aja informasi tentang PowerPoint. Kalau kita memblok PowerPoint, kalau kita blok lainnya beda juga informasinya. Seperti itu ya. Kemudian ada fitur juga namanya translator. Sama juga, kita blok aja. Klik kanan, kita tekan translate. Kita yes saja. Nah, di sini kita bisa pilih from English atau from bahasa mana to Indonesian atau bahasa mana gitu. Jadi karena kita Indonesia, jadi kita tuh Indonesia aja. Nah, di sini bikinnya PowerPoint itu adalah titik daya. Ya. Kalau kita bikin animal, hewan, aduh. Oke, kita
kayak misalnya bikin clever, pintar. Oke, seperti penonton saya yang paling pintar ya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai fitur-fitur Microsoft Office, Microsoft PowerPoint 2016. Selebihnya apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Putu Aisyah Paramita. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas fitur-fitur baru yang ada pada Microsoft Office 2019, tentunya pada Microsoft PowerPoint. Nah, jadi fitur-fitur baru yang ada di PowerPoint 2019 ini lebih menonjol kepada animasi, yang mana fitur-fitur ini mampu membuat tampilan PowerPoint kalian tampak lebih menarik. Selain itu juga, animasi yang digunakan bisa kalian kreasikan sendiri loh. Untuk itu, mari kita bahas fitur-fitur yang ada pada Microsoft Office 2019. Yang pertama, ada fitur Transition Mode. Jadi, fitur ini mampu membuat animasi bergerak pada slide, yang mana objek pada slide dapat berubah bentuk, ukuran, dan juga posisinya sesuai yang kalian inginkan. Cara menggunakan fitur Transition Mode ini yaitu kalian bisa menggunakan gambar-gambar yang ingin kalian gunakan. Setelah itu kalian duplicate slide-nya, lalu kalian bisa memindahkan gambar tersebut agar gambar nantinya bisa berubah posisi. Selain kalian bisa merubah posisinya, kalian juga bisa merubah bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu pada slide duplicate, kalian bisa memilih transition, lalu kalian pilih mode. Nah, gambar akan berpindah posisi sesuai dengan tempat yang sudah kalian tentukan. Nah, fitur yang kedua yaitu ada fitur inking. Jadi, fitur ini dapat membantu dalam menggambar shape. Fitur ini dapat digunakan jika kalian ingin menambahkan gambar yang kalian buat sendiri. Gambar sederhana yang menyerupai shape akan disempurnakan langsung oleh Office menjadi shape. Jika kalian menggunakan PC touchscreen, kalian akan sangat mudah dalam menggambar. Namun jika PC kalian tidak touchscreen, kalian juga bisa menggunakan mouse. Namun gambar yang dihasilkan tidak sempurna seperti PC touchscreen. Nah, selanjutnya, gimana sih caranya menggunakan fitur inking ini? Yang pertama, kalian pilih tab preview. Selanjutnya kalian pilih start inking. Nah, jika kalian langsung ingin menggambar, kalian bisa menggambar seperti ini. Namun, jika kalian ingin menggambar dan bentuknya itu seperti shape, kalian bisa pilih ink to shape. Lalu kalian bisa menggambar seperti ini. Nah, Office akan secara langsung mengubah gambar kalian menjadi shape yang ada pada seperti ini. Kalian bisa menggambar sesuai dengan yang kalian inginkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada fitur icon. Jadi pada Microsoft PowerPoint 2019 menyediakan fitur icon yang iconnya itu baru dan juga lebih banyak daripada yang sebelumnya. Icon pada PowerPoint 2019 ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kalian. Fitur icon pada Microsoft PowerPoint 2019 ini sama seperti fitur emoticon pada handphone kalian. Nah, jadi cara menggunakan
Fitur icon ini adalah yang pertama, kalian bisa pilih tab insert, lalu kalian pilih icon. Akan ada banyak pilihan dan juga kategori yang bisa kalian pilih nantinya sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, setelah itu kalian bisa pilih insert. Jika kalian ingin mewarnai icon ini, kalian bisa pilih graphic fill, lalu kalian bisa mewarnai seperti ini. Nah, selanjutnya ada fitur yang keempat, yaitu fitur model 3D. Nah, fitur yang satu ini dapat mempermudah dalam mempresentasikan suatu objek. Misalnya, kalian ingin menampilkan objek ini, maka objeknya bisa diputar 360 derajat untuk menyesuaikan bagian mana yang ingin kalian presentasikan. Caranya adalah, kalian bisa memilih insert, lalu kalian pilih 3D model. Di sini, kalian bisa memilih objek dari file maupun online. Ini ada banyak kategori yang bisa kalian pilih. Nah, selanjutnya, jika kalian ingin mempresentasikan salah satu gambar, kalian bisa menggunakan tombol kontrol untuk memanipulasi gambar seperti ini. Nah, jika kalian ingin mempresentasikan salah satu bagiannya saja, kalian bisa pilih pan and zoom, lalu kalian bisa zoom gambarnya seperti ini. Selamat mencoba. Nah, yang terakhir yaitu ada fitur zoom. Fitur ini dapat membantu jika kalian ingin menampilkan beberapa slide dalam satu slide. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi dalam satu slide tersebut kalian bisa langsung ada pada beberapa poin-poin slide tertentu yang ingin kalian sampaikan. Nah, caranya yang pertama adalah kalian pilih tab insert, lalu kalian pilih zoom. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada summary zoom. Di sini digunakan untuk meringkas seluruh presentasi menjadi satu slide saja. Yang kedua ada slide zoom, yaitu untuk memperlihatkan satu bagiannya saja. Nah, itu yang ketiga ada section zoom untuk memperlihatkan slide yang dipilih saja. Nah, kali ini saya akan mencoba menggunakan summary zoom untuk mempermudah presentasi. Kalian pilih slide mana saja yang ingin kalian ringkas. Setelah itu, kalian bisa insert. Lalu tampilannya akan seperti ini. Dia akan dibagi menjadi beberapa section. Nah, ketika kalian sudah slideshow, tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa pilih ini. Atau kalian bisa langsung loncat ke tempat. Tampilannya akan seperti itu. Nah, itu merupakan beberapa fitur-fitur baru yang ada pada Microsoft Office 2019. Sangat menarik, bukan? Jika kalian ingin menampilkan suatu presentasi yang sangat keren,
Kalian bisa mencoba fitur-fitur baru yang ada pada Microsoft Office 2019. Semoga yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan terima kasih.